Selamat datang di Kisah Nyata Trending, di mana setiap cerita adalah cermin dari kehidupan yang penuh inspirasi dan realitas yang menggugah hati. Saya Giska akan membimbing Anda mempelajari kisah-kisah nyata yang tengah viral, mulai dari perjuangan luar biasa hingga momen-momen mengharukan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Di sini kita akan menyelami pengalaman hidup yang menarik, kisah keberanian dan keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan setiap emosi dan pelajaran berharga yang tersimpan di balik setiap kisah. Bergabunglah dengan kami dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu terupdate dengan kisah-kisah nyata yang sedang trending. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi, karena perjalanan ini akan membawa Anda pada perspektif baru tentang kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah drama rumah tangga dengan judul Cerita Istri Tak Pernah Disentuh Suami, melanjutkan part sebelumnya, ditulis oleh Ratna Kartika. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, Nila bangun dengan tekad baru. Ia berusaha untuk menghadapi Tanu dengan lebih berani. Saat sarapan, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Tanu, aku ingin kita bicara tentang kita, tentang perasaanku," ucap Nila. Tanu mengangkat wajahnya, namun tidak ada perubahan di wajahnya. "Sekali lagi Nila, apa lagi yang ingin kamu bicarakan? Aku sudah bilang aku sibuk," ujarnya. "Tidak Tanu, ini bukan hanya tentang kesibukan. Ini tentang perasaan kita, tentang cinta yang seharusnya ada di antara kita," Nila menjelaskan, suaranya penuh harapan. Tanu menatapnya dingin. "Cinta? Apa kamu masih percaya pada cinta?" katanya sinis. Nila merasakan sakit di hatinya. "Tanu, aku ingin kita bersama lagi. Aku merindukan kamu, merindukan kita." Tanu menggelengkan kepala. "Kamu hanya membuat semua ini lebih rumit. Aku tidak punya waktu untuk drama ini," ucapnya sebelum pergi meninggalkan Nila yang kini kembali terpuruk dalam kesedihan. Nila merasa hancur, tetapi harapannya belum sepenuhnya padam. Di malam hari, saat melihat bintang di langit, ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk terus berjuang. Aku hanya ingin merasakan cinta yang seharusnya ada di dalam rumah tanggaku," ucapnya. Air mata mengalir lagi, tetapi kali ini ia merasa ada harapan dalam doanya. Ia bertekad untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meskipun segala sesuatu terasa sulit. Hari-hari berlalu, tetapi Nila masih merasakan beban kesedihan yang mendalam. Ia terus berusaha untuk menyelamatkan pernikahannya, tetapi harapan itu kian menipis. Tanu semakin menjauh, dan setiap usaha Nila untuk mendekat justru menambah jarak di antara mereka. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah semua ini akan berakhir dengan hancur. Suatu malam, saat Nila sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara ponsel Tanu bergetar di meja. Ia melihat Tanu sibuk dengan pekerjaan di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan serius. Tiba-tiba, Nila melihat notifikasi pesan masuk dari seorang wanita bernama Rina. Tanpa berpikir panjang, rasa ingin tahunya membuatnya mendekat. "Siapa Rina?" Nila bertanya dengan suara bergetar, menahan perasaannya. Tanu menoleh terkejut. "Kenapa kamu melihat ponselku?" Nila merasa hatinya bergetar. "Aku hanya ingin tahu, kamu tidak pernah cerita tentang dia?" jawabnya mencoba menahan nada suaranya. "Dia hanya teman kerja," Tanu menjawab dingin, tetapi Nila dapat melihat ada ketidaknyamanan di wajahnya. "Teman kerja? Apa kamu tidak bisa memberitahuku lebih banyak? Kenapa semua ini terasa sangat mencurigakan?" Nila mulai merasa panik, air mata mulai menggenang.
Kenapa kamu terus mencampuri hidupku? Ini sudah cukup mengganggu. Tanu membentak, suaranya penuh emosi. Kamu tidak berhak menuduhku seperti itu. Nila merasakan hatinya hancur. Aku tidak menuduh, Tanu. Aku hanya ingin tahu, ingin berbagi hidup ini bersamamu. Tapi kamu selalu menjauh. Ujarnya, air mata kini menetes tanpa henti. Coba kamu pikirkan, Nila. Apakah kamu pernah memberi aku ruang untuk bernafas? Setiap saat kamu menuntut perhatian dariku, dan aku tidak bisa. Tanu berkata, suaranya semakin meninggi. Nila merasakan seluruh tubuhnya lemas. Aku hanya ingin kamu melihatku, Tanu. Aku butuh kamu. Kapan kamu akan menganggapku sebagai istri, sebagai pasanganmu? Lihat, kamu lagi-lagi emosional. Ini yang aku benci dari kamu. Kamu tidak bisa bersikap dewasa, Nila. Setiap kali kita bicara, hanya drama yang terjadi. Tanu menjawab sinis. Kata-kata itu bagaikan pisau yang mengoyak hati Nila. Drama? Apa yang terjadi dalam hidup ini adalah drama bagimu. Semua ini adalah tentang cinta, tentang komitmen yang seharusnya kita jalani bersama. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menjauh, kamu tidak peduli. Tanyanya sambil terisak. Tanu menggelengkan kepala, dan tanpa berkata lebih lanjut, ia pergi ke kamar, meninggalkan Nila yang terpuruk di dapur. Kesedihan dan keputusasaan mengalir dalam setiap denyut nadinya. Dia merasakan hatinya terbelah. Bertanya-tanya apakah Tanu benar-benar menginginkan hubungan ini. Malam itu, Nila tidak bisa tidur. Ia terus terjaga, memikirkan semua kata-kata yang telah terucap. Pikirannya melayang kepada masa-masa bahagia ketika mereka baru menikah, ketika semua tampak sempurna. Kini semuanya terasa hampa. Pagi hari, saat ia membuka jendela, ia melihat Tanu sedang berbicara di telepon di luar. Nila merasakan ada yang aneh dalam nada bicara Tanu. Sesuatu dalam hati Nila berkata bahwa ada yang tidak beres. Siapa yang kamu telepon? Nila bertanya, berusaha menahan rasa cemas. Tanu menoleh dan Nila melihat ekspresi yang tidak ia sukai. Itu urusanku. Jawab Tanu dengan nada yang mengisyaratkan tidak ingin membicarakan hal itu. Tapi aku merasa seperti kita tidak saling berbagi apapun lagi. Kamu tidak ingin memberitahuku, kan? Nila mencoba berbicara lembut. Tanya saja, Rina. Jawab Tanu sinis sebelum pergi ke dalam. Air mata Nila tak bisa dibendung lagi. Dia merasa diabaikan, ditinggalkan, dan dikhianati. Ia tahu Tanu sedang menyimpan sesuatu darinya, dan itu menyakitkan. Satu sore, Nila memutuskan untuk menemui Maya lagi. Saat mereka duduk di kedai kopi yang sama, Nila merasa lelah. Maya, aku merasa semuanya semakin sulit. Aku merasa seperti tidak ada yang tersisa di antara kami. Ucapnya sambil mengusap air mata. Maya menggenggam tangannya erat. Kamu harus bicara lagi dengan Tanu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirmu. Ucap Maya. Aku sudah berusaha. Tapi setiap kali aku berbicara, dia hanya menjauh. Keluh Nila, suaranya penuh kesedihan. Mungkin kamu perlu mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi, saran Maya. Ketika Nila pulang, ia menemukan Tanu duduk di sofa dengan wajah murung. Maaf, aku tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu tadi. Aku hanya sibuk. Tanu berkata, suaranya terasa hampa. Nila mengambil nafas dalam-dalam. Tanu, aku perlu tahu, apakah ada seseorang yang lebih penting dari aku? Apakah kamu masih mencintaiku? Tanu terdiam sejenak, seolah tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Kenapa? Apa kamu sudah tidak menginginkan aku lagi? Nila hampir berteriak, menahan emosinya. Tanu menatapnya dengan tatapan kosong. Nila, ini bukan tentangmu. Ini tentang aku. Jawabnya dengan nada pelan.
Air mata Nila jatuh lagi. Tanu, aku sangat mencintaimu dan aku merasa kamu semakin menjauh. Apa yang bisa aku lakukan agar kamu mau berbagi perasaanmu denganku? Ucap Nila. Aku tidak tahu. Mungkin kita harus memberi satu sama lain waktu. Tanu menjawab. Waktu? Apa itu jawabanmu? Waktu hanya akan membuat kita semakin jauh. Tolong Tanu, jangan tinggalkan aku. Nila bertanya merasa hancur. Tanu menggelengkan kepala dan beranjak pergi. Nila merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tanu, tolong, jangan pergi. Ia berteriak tetapi suaminya tidak mendengar. Malam itu Nila menangis di sudut kamar. Ia merasakan kesepian yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Mimpinya untuk menciptakan keluarga yang bahagia terasa semakin jauh. Semua harapan itu seolah sirna, dan yang tersisa hanya kepedihan yang tak tertahankan. Sambil terisak, Nila menuliskan semua perasaannya di dalam jurnal kecilnya, mencurahkan segala kesedihan yang ia rasakan. Aku merasa sendirian, seperti di dalam kegelapan. Apakah ada jalan keluar untuk kita? Tulisnya. Ketika Nila menyelesaikan tulisan itu, ia teringat pada doa yang ia panjatkan semalam. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Aku hanya ingin Tanu kembali melihatku sebagai istrinya, ucapnya dalam hati. Namun saat ia melihat keluar jendela, bintang-bintang tampak samar dan harapan terasa semakin jauh. Kesedihan Nila semakin mendalam, menyesakkan dadanya hingga sulit bernafas. Hari-hari berlalu, tetapi kesedihan Nila seakan menjadi teman setia. Setiap pagi, ia terbangun dengan harapan bahwa hari itu akan berbeda. Namun harapan itu selalu terhempas ketika ia melihat Tanu yang semakin jauh. Rasa rindu dan kesepian menyelimuti hidupnya, seperti kabut yang tidak kunjung sirna. Suatu malam, saat Nila sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar pintu terbuka. Tanu datang ke rumah dengan wajah lelah, seolah dunia di luar sana menuntut semua tenaganya. Nila tersenyum berusaha menghangatkan suasana. Hai sayang, sudah lama menunggu. Makan malam sudah siap, ucapnya lembut. Tanu hanya mengangguk tanpa menyambut senyumnya. Ia berjalan menuju sofa dan duduk memejamkan mata. Nila merasakan hatinya bergetar, merasa terabaikan. Apa kamu lelah? Mungkin kamu butuh istirahat. Nila mencoba memecahkan kebekuan. Jangan mulai lagi Nila, aku hanya ingin tenang. Jawab Tanu suaranya tegas dan penuh ketidakpuasan. Nila terdiam, tetapi hatinya mulai terbakar oleh rasa sakit. Tanu, aku hanya ingin tahu bagaimana harimu. Kita seharusnya berbagi, ucapnya berusaha menahan emosinya. Tapi aku tidak mau berbagi. Ini masalahku, bukan masalah kita. Kamu tidak mengerti apa yang aku hadapi. Tanu menghardik, suaranya semakin meninggi. Jadi, kamu lebih memilih untuk menyimpan semuanya sendiri? Apa aku tidak berhak tahu? Nila berkata, air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan itu, tapi kamu selalu menganggap semuanya sepele. Kamu hanya peduli pada perasaanmu, tanpa memikirkan apa yang aku rasakan. Tanu menjawab sinis. Nila merasa hatinya hancur. Tanu, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Tanu bangkit dengan kemarahan yang membara. Karena kamu tidak pernah mengerti. Semua usaha yang kulakukan untuk kita, kamu hanya melihat dari satu sisi. Bagaimana kalau aku tidak ingin lagi berada di sini? Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Nila. Apa yang kamu maksud? Tanyanya terkejut dan bingung. Aku merasa terkurung Nila. Aku merasa seolah semua aku lakukan salah. Tanu mengakui, tetapi nada suaranya masih penuh emosi. Apa kamu ingin pergi?
Jika itu yang kamu inginkan, katakan saja. Nila menantang berusaha menahan air matanya. Tanu terdiam, dan dalam keheningan itu, Nila merasakan jiwanya semakin hancur. Ia ingin meraih tangan Tanu, tetapi suaminya melangkah mundur, menghindar seolah takut akan sentuhan itu. Berhenti, aku tidak ingin membuat masalah lebih besar. Tanu bersikeras. Masalah apa, Tanu? Masalah yang kamu buat sendiri atau masalah yang kita hadapi bersama? Nila berkata, suaranya mulai pecah. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa semuanya salah. Aku tidak ingin ini berlanjut. Tanu berkata putus asa, suaranya bergetar. Jadi, semua yang kita bangun selama ini sia-sia? Nila bertanya dengan nada penuh harap. Kadang-kadang aku merasa begitu. Tanu mengakui, dan saat itulah Nila merasakan dunianya runtuh. Air mata Nila tak dapat ditahan lagi. Tanu, aku mencintaimu. Apa kamu tidak pernah merasakannya? Apa aku tidak pernah berarti bagimu? Suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Tanu mengalihkan pandangannya, tak bisa menjawab. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1000 tahun bagi Nila. Ia merasakan perasaannya yang terhempas ke dasar jurang. Tidak ada pegangan, tidak ada harapan. Semua yang tersisa hanyalah kepedihan dan keputusasaan. Kalau kamu pergi, apa yang akan tersisa untukku? Aku akan kehilangan segalanya. Tanpa kamu, hidupku tidak berarti. Nila berseru merintih. Tanu terdiam, dan Nila bisa melihat ketegangan dalam dirinya. Mungkin kita perlu waktu terpisah. Aku butuh berpikir. Tanu menjawab akhirnya, tetapi kata-katanya bagaikan tembakan peluru di hati Nila. Tapi Tanu, Nila tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya bisa melihat suaminya pergi menuju kamar tanpa melihat ke belakang. Malam itu, Nila terjaga sendirian di ruang tamu. Rasa sepi yang menyakitkan mengelilinginya, seperti bayang-bayang gelap. Ia meraih ponselnya, membuka foto-foto mereka berdua saat masih bahagia. Senyum mereka mengingatkan Nila akan masa-masa indah yang seakan telah berlalu. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Tolong berikan aku petunjuk. Nila berdoa dengan penuh harap, tetapi hatinya seolah terhimpit oleh kesedihan yang dalam. Beberapa hari berlalu, dan hubungan mereka semakin memburuk. Setiap kali Nila berusaha berbicara, Tanu selalu menghindar. Ketegangan di rumah itu semakin memuncak, dan Nila merasa hidupnya seperti di ujung tanduk. Suatu sore, saat Nila melihat Tanu pulang, ia berusaha lagi. Tanu, bisakah kita bicara? Aku merasa kita perlu membahas semuanya, ucap Nila dengan suara lembut. Tanu menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada yang perlu dibahas lagi, jawabnya dingin. Tapi Tanu, cukup Nila. Aku sudah bilang tidak ada yang perlu dibahas. Aku sudah lelah dengan semua ini. Tanu memotong dengan nada meninggi. Aku pun lelah Tanu, tapi aku ingin berjuang untuk kita. Nila berkata, suaranya bergetar. Berjuang untuk apa? Kamu ingin terus berpegang pada sesuatu yang tidak ada. Ini tidak akan berhasil. Tanu berteriak dan Nila merasakan hatinya hancur lagi. Air mata Nila mengalir tanpa henti. Jadi, semua ini tidak berarti bagimu? Apakah kita benar-benar akan menyerah begitu saja? Tanyanya, suaranya penuh harapan. Kadang-kadang, menyerah adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, jawab Tanu, dan Nila merasa seolah dunia ini runtuh di hadapannya. Nila berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia ingin berlari dan memeluk Tanu, tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Jika kamu pergi, aku tidak tahu bagaimana aku bertahan. Hidupku tanpa kamu tidak ada artinya. Nila berbisik, suaranya hanya sebuah desah. Tanu menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan dan keputusasaan. Maaf Nila, aku tidak bisa, jawabnya pelan sebelum pergi ke kamar.
Nila terjatuh di lantai, menangis sejadi-jadinya. Rasa sakitnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Setiap harapan yang ia miliki seolah lenyap di hadapan mata, terhanyut dalam arus kesedihan yang tak berujung. Dunia di sekitarnya menjadi gelap. Ia meraih jurnal kecilnya dan menulis dengan tangan bergetar. Apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa membuatnya mencintaiku lagi? Apakah aku harus merelakan semuanya? Malam itu, Nila menulis seolah setiap kata adalah jeritan hati yang ingin didengarnya. Ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi semua ini, untuk bisa bertahan dalam kesedihan yang semakin menyesakan. Malam itu, Nila terbangun dari tidurnya yang gelisah. Suara gemuruh hujan di luar jendela semakin membuat hatinya bergetar. Ia menatap langit-langit kamar, mengingat kembali setiap momen yang telah dilalui bersama Tanu. Semua kebahagiaan dan kesedihan seakan bercampur menjadi satu, menciptakan rasa pahit yang sulit dihadapi. Tanu, di sisi lain, duduk di tepi ranjang dengan wajah penuh kecemasan. Ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Hatinya berkonflik antara rasa cinta dan keputusasaan. Ia tahu Nila berharap akan ada perubahan, tetapi entah kenapa semua usaha terasa sia-sia. Kenapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar, Tanu? Nila bertanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang mengguyur. Tanu menunduk. Aku tidak tahu, Nila. Mungkin kita sudah berusaha, tapi sepertinya kita terjebak dalam lingkaran ini. Jawabnya dengan suara serak. Apakah kamu masih mencintaiku? Nila bertanya, air matanya menggenang di pelupuk mata. Cinta bukanlah satu-satunya yang kita butuhkan. Kita perlu lebih dari sekedar cinta untuk menjalani hidup bersama. Tanu menjawab, nada suaranya penuh keputusasaan. Jadi, apa yang kita miliki sekarang ini? Nila bertanya lagi, suaranya mulai bergetar. Aku merasa kita hanya saling menyakiti. Tanu menjawab dengan tegas, tapi matanya menunjukkan keraguan. Jadi, apakah kita akan menyerah, mengakhiri semua ini begitu saja? Nila mempertanyakan, kepalanya bergetar. Tanu menutup matanya, merasakan kesedihan menyelimuti jiwanya. Aku tidak ingin menyakiti kamu lebih jauh, Nila. Mungkin lebih baik jika kita tidak bersama. Ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Nila merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Tanu, bagaimana bisa kita mengatakan itu setelah semua yang kita lalui, setelah semua mimpi yang kita bangun bersama? Ia berusaha menahan tangisnya. Kadang-kadang mimpi harus berakhir, Nila. Aku takut jika kita terus begini, akan ada lebih banyak luka yang tercipta. Tanu berkata, suaranya semakin melemah. Air mata Nila mengalir deras. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus merelakan kamu begitu saja, tanpa ada usaha untuk bertahan? Aku tidak tahu, Nila. Mungkin kita hanya berbeda. Mungkin kita bukan untuk satu sama lain. Tanu menjawab, suaranya penuh ketegangan. Nila merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Tanu, jika kamu pergi, aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup tanpa kamu. Sepertinya aku tidak akan pernah menemukan cinta seperti ini lagi. Ucapnya, isak tangisnya semakin keras. Tanu merasa terhimpit oleh kata-kata Nila. Ia ingin menenangkan Nila, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasa terjebak. Kita bisa tetap berteman, kan? Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Ujarnya berusaha memberi harapan meski hatinya terasa berat. Teman tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang kita miliki. Nila menegaskan, suaranya penuh emosi.
Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus tinggal dan membuat kita berdua menderita? Tanu bertanya, kepalanya pusing oleh pertentangan batin. Tidak, Tanu. Yang aku inginkan hanyalah satu kesempatan lagi. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa memperbaikinya. Nila memohon, matanya penuh harapan. Tapi, bagaimana jika kita sudah melewati batas? Bagaimana jika cinta ini sudah mati? Tanu bertanya, suara Tanu bergetar. Nila merasakan hatinya hancur saat mendengar kata-kata itu. Aku tidak ingin percaya bahwa cinta kita sudah mati. Aku ingin berjuang untuk kita, Tanu. Apakah kamu tidak merasakan hal yang sama? Tanu menatap Nila dengan tatapan yang penuh ketidakpastian. Aku tidak tahu. Aku ingin, tapi... Tidak ada kata tapi. Kita harus mencoba. Berikan aku kesempatan untuk membuktikannya. Nila berkata, suaranya penuh harapan dan keinginan yang mendalam. Tanu terdiam, merasakan pertarungan batin yang semakin kuat. Nila, aku takut. Aku takut akan mengecewakanmu lagi, ucapnya lirih. Bersama kita bisa melewati rasa takut itu. Kita sudah bersama dalam suka dan duka. Jangan biarkan kita berpisah sekarang. Nila menjawab, berusaha meyakinkan Tanu. Satu air mata mengalir di pipi Tanu. Dan jika kita tidak berhasil, jika kita tetap saling menyakiti, kalau itu yang terjadi, aku akan merelakanmu. Aku akan berusaha untuk melepaskan. Tapi, tolong jangan pergi tanpa berusaha sekali lagi. Nila memohon, wajahnya penuh harapan. Tanu merasakan air mata Nila menetes di tangannya. Di hatinya mulai luluh. Aku tidak ingin menyakiti kamu, Nila. Aku ingin kita bahagia. Ia berucap, suaranya mulai goyah. Bersama Tanu, kita bisa menciptakan kebahagiaan itu. Kita bisa memulai dari awal. Nila menggenggam tangan Tanu dengan penuh harapan. Akhirnya, Tanu menarik nafas dalam-dalam, merasakan berat di jiwanya mulai berkurang. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan mencoba. Tapi jika kita tidak berhasil, kita harus siap untuk melepaskan satu sama lain. Tanu berkata, suaranya lembut. Nila tersenyum dengan air mata di pipinya. Aku berjanji, kita akan berusaha bersama. Tidak ada lagi kata menyerah. Hujan mulai reda, dan sinar bulan perlahan muncul dari balik awan. Dalam momen itu, mereka berdua saling berpelukan, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Terima kasih, Tanu. Nila berbisik, merasakan hatinya bergetar dengan harapan baru. Di luar jendela, suara hujan mulai mereda. Nila dan Tanu tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi mereka akan menghadapi masa depan bersama dengan harapan dan cinta yang terbangun kembali. Ya, inilah akhir cerita dari kisah Tanu dan Nila. Semoga dapat memberikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Nantikan video dengan kisah-kisah yang lebih menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.